Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan sekalian, Pak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atas tugas terstruktur mata kuliah riset keuangan digital dengan judul Pengaruh Digital Financial Reporting terhadap Asimetri Informasi dan Kinerja Perusahaan. Eh, Makalah ini merupakan rangkuman dan analisis terhadap artikel internasional karya Almeida, Lee, dan Ma tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Journal of Accounting and Economics. Artikel yang saya kaji berjudul Digital Financial Reporting, Information Asymmetry, and Firm Performance. Penelitian ini membahas bagaimana digitalisasi pelaporan keuangan memengaruhi tingkat asimetri informasi di pasar modal serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Topik ini sangat relevan dalam konteks manajemen keuangan modern dan transformasi digital. Langsung menuju abstrak. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk menguji 3 hal utama. Pertama, apakah digital financial reporting dapat menurunkan asimetri informasi? Kedua, apakah digital financial reporting meningkatkan kinerja perusahaan? Ketiga, apakah asimetri informasi berperan sebagai variabel mediasi? Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel pada perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital reporting memang menurunkan asimetri informasi, dan penurunan inilah yang kemudian meningkatkan kinerja perusahaan. Pasar modal modern sangat bergantung pada informasi, namun dalam praktiknya sering terjadi asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor. Asimetri ini dapat meningkatkan risiko investasi, menyebabkan harga saham tidak efisien, serta meningkatkan biaya modal perusahaan. Seiring perkembangan teknologi, laporan keuangan mengalami digitalisasi. Pertanyaannya, apakah digitalisasi ini mampu memperbaiki lingkungan informasi pasar? Penelitian ini penting karena transparansi merupakan fondasi efisiensi pasar. Digital financial reporting meningkatkan aksesibilitas, keterbandingan, dan kecepatan penyajian informasi. Namun, masih terdapat perdebatan empiris mengenai apakah digitalisasi benar-benar berdampak pada kinerja perusahaan atau hanya sebatas perubahan teknis. Disinilah penelitian ini memberikan kontribusi. Teori asimetri informasi menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan investor dapat menimbulkan inefisiensi pasar. Investor yang kekurangan informasi cenderung menghadapi risiko lebih tinggi. Akibatnya, biaya modal meningkat dan nilai perusahaan dapat terdistorsi. Digital reporting diharapkan mengurangi ketimpangan ini dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka. Signaling theory. Menurut signaling theory, perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar melalui transparansi laporan dan keterbukaan informasi. Digital financial reporting menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik. Sinyal ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor.
Digital Financial Reporting adalah penyajian laporan keuangan dalam format digital yang lebih terstruktur, mudah diakses, dan mudah dianalisis. Keunggulannya meliputi aksesibilitas lebih tinggi, kemudahan analisis data, meningkatkan keterbandingan laporan. Dengan demikian, digitalisasi berpotensi memperbaiki kualitas lingkungan informasi pasar. Model penelitian. Model penelitian menunjukkan hubungan tidak langsung. Digital Financial Reporting terlebih dahulu memengaruhi asimetri informasi. Kemudian tingkat asimetri informasi memengaruhi kinerja perusahaan. Artinya, terdapat mekanisme mediasi di sini. Berikut hipotesis penelitiannya. Yang pertama, digital financial reporting berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Yang kedua, digital financial reporting berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, asimetri informasi memediasi hubungan antara digital reporting dan kinerja perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Regresi panel dipilih karena mampu menggabungkan data lintas perusahaan dan data waktu. Metode ini tepat untuk menganalisis fenomena digitalisasi yang bersifat dinamis dan heterogen. Data penelitian berasal dari perusahaan publik yang memiliki laporan keuangan digital. Sampel dipilih berdasarkan kelengkapan dan konsistensi data. Dengan demikian, hasil penelitian mencerminkan perusahaan yang benar-benar menerapkan digital reporting. Variabel penelitian. Variabel independen adalah digital financial reporting. Variabel dependen adalah firm performance. Variabel mediasi adalah informasi asimetri informasi. Model diuji menggunakan regresi panel untuk melihat signifikansi hubungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa digital reporting secara signifikan menunjukkan asimetri informasi. Kemudian, asimetri informasi yang lebih rendah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, hipotesis media terbukti. Digital reporting memperbaiki kualitas informasi sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Resiko informasi menurun, kepercayaan pasar meningkat, dan kinerja perusahaan terdorong naik. Teknologi menjadi mekanisme perbaikan struktur informasi. Keuangan digital tidak hanya terkait fintech, financial technology, atau blockchain. Digitalisasi pelaporan keuangan juga merupakan bagian penting dari transformasi keuangan modern. Transparansi digital berkontribusi pada terciptanya pasar modal yang lebih efisien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital financial reporting menurunkan asimetri informasi. Penurunan asimetri meningkatkan kinerja perusahaan. Hubungan tersebut bersifat mediasi. Artinya, digitalisasi berperan melalui perbaikan lingkungan informasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan sampel dan pengukuran digitalisasi yang belum mencakup seluruh aspek teknologi. Disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas variabel dan periode penelitian. Bagi manajemen, digital reporting perlu dipandang sebagai strategi.
Bagi investor, kualitas pelaporan digital dapat menjadi indikator risiko. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan satu pesan penting bahwa dalam pasar modal modern, kekuatan utama perusahaan tidak lagi hanya terletak pada aset fisik atau besarnya laba, tapi pada kualitas informasi yang mereka sampaikan kepada publik. Digital Financial Reporting menunjukkan bahwa transformasi teknologi di bidang keuangan bukan sekedar perubahan administratif dari laporan cetak ke format digital. Transformasi ini mengubah struktur informasi pasar. Ketika informasi menjadi lebih mudah diakses, lebih terstruktur, dan lebih transparan, maka ketimpangan informasi dapat ditekan. Penurunan asimetri informasi inilah yang menjadi mekanisme utama peningkatan kinerja perusahaan. Artinya, teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sebagai suatu alat untuk menciptakan kepercayaan. Dan dalam konteks pasar modal, kepercayaan adalah fondasi dari efisiensi, stabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Namun demikian, digitalisasi bukanlah solusi instan. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi, integritas manajemen, serta dukungan regulasi yang memastikan keterbandingan dan transparansi laporan. Tanpa tata kelola yang baik, teknologi tidak akan menghasilkan nilai yang optimal. Oleh karena itu, dalam perspektif riset keuangan digital, Digital Financial Reporting harus dipahami sebagai bagian dari reformasi struktural tata kelola perusahaan. Ia menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki lingkungan informasi, menurunkan risiko, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di era keuangan digital ini, kualitas informasi menentukan kualitas pasar, dan kualitas pasar menentukan kualitas kinerja perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.